Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Mitahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillahi salatan wa salaman daimaini bidawami mungkinlah. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid qawli wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa yuballighna Ramadan wa inna 'ala siyami wal qiyam wa yarzuqna husnal hitam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ridaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ma ba'du, ibu dalamang sadayana. Alhamdulillah, enggak lama lagi insyaallah kita akan menyongsong satu bulan mulia, bulan anugerah bagi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan, bulan yang menjadikan kebahagiaan yang begitu besar bagi para salafun salih ketika bulan ini akan datang. Para pendahulu kita yang soleh, para ulama, para solihin, para ahli ibadah, mereka begitu senang ketika waktu-waktu Ramadan sudah dekat. Itu sebagai wujud iman senang akan berbagai nilai yang hubungannya dengan nilai ukhrawi, menunjukkan imannya sehat. Nah, gitu juga dalam satu riwayat kan barang siapa man fariha biduhuli Ramadan harramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka akan diharamkan jasadnya dari api neraka. Maksudna naon? Mun bungahna ditampi ku Gusti Allah Subhanahu wa taala ketika kegembiraannya jujur, benar, tulus, lalu Allah terima. Rasa gembiranya tadi Allah bakal berikan dia taufik sehingga dia bisa getol di bulan Ramadan. Dia dapatin berbagai macam anugerah, ampunan dan sebagainya, sehingga dengan rahmat dan anugerah Allah Subhanahu wa taala dia akan diberikan anugerah untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Bisa diartikan seperti itu, walaupun bicara kalau dalilnya memang lemah, tapi maknanya tidak menutup kemungkinan untuk itu. Lajengkeun kajian urang ibu-ibu dina kitab Nasaihud Diniyah wal Wasaya al Imaniyah yang disusun oleh Al Imam Al Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al Haddad Ba'alawi radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana wa bi ulumihi wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid daraini amin. Urang lajengkeun ku sabab mungkin ge Ramadan dak butuh kana kajian ieu nya ibunya. Insyaallah di bulan Ramadan kita ada ngaji setiap ba'da asar insyaallah mungkin di sini tiap hari enggak kemana-mana, jadi tiap hari insyaallah lanjutin pengajian seperti biasa insyaallah, semoga enggak ada halangan. Faqala musannifu rahimahullah wa nafa'ana wa bi ulumihi fid dharaini amin. Fata'ammal rahimakallah hadzal hadis walladzi qablahu wa aksirin nadhara fihi ma la'allahu yansharihu sadraka liqiyamil laili wa yakmulu nasyatuk. Lanjutin kajian kita kemarin tentang bagaimana fadilah, keistimewaan, keagungan bangun malam untuk ibadah. Bangun malam bisa diisi dengan sholat, bangun malam bisa diisi dengan membaca Al-Quran, bangun malam bisa diisi dengan berbagai macam doa, munajat, dan diantaranya juga bisa tafakur juga ibu ya. Tafakur waktu malam lebih istimewa lagi. Kenapa? Waktu hening, waktu tenang, sehingga kita bisa tafakur lebih banyak lagi, lebih tenang lagi, lebih fokus lagi. Tafakur karena naon? Tafakur seueur bisa tafakur tentang nikmat Allah yang Allah berikan pada kita begitu banyak. Tafakur pada nikmat akan menimbulkan, membuahkan rasa syukur pada Allah Subhanahu
wa taala. Bisa juga tafakur tentang dosa-dosa yang mungkin pernah kita lakukan ya. Sehingga menimbulkan apa? Rasa malu sama Allah, takut sama Allah, taubat pada Allah Subhanahu, menyesali dosa-dosa. Bisa juga tafakur tentang apa? Tentang keajaiban penciptaan Allah ya. Bagaimana Allah jadikan dari bumi yang sama, tanah yang sama, berbagai macam warna, berbagai macam rasa. Begitu juga langit yang tanpa tiang ya, dengan berbagai macam keindahan langit ada, dan berbagai macam makhluk Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam bentuk manusia dan segala macam itu ya. Itu biar tumbuh apa? Tumbuh di dalam hati kita rasa iman yang besar pada Allah Subhanahu wa taala ya. Iman tumbuhna Allah teh luar biasa. Subhanallah, maha besar Allah Subhanahu wa taala menciptakan begitu banyak makhluknya. Manusia aja mukanya miliar-miliaran, beda-bedanya ibunya. Sok we di lebat majelis ieu aya nu sami teu? Teu aya Masya Allah Belum lagi sidik jari, makanya dijadikan ciri khas sidik jari itu beda-beda. Bermiliar-miliar manusia, beda semua sidik jarinya. Coba ibu-ibu ngadamel kue atau ngadamel naonnya, pasti ada buat sesuatu, pasti ada samanya. Allah Subhanahu wa taala dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu berbeda-beda dengan sifatnya, karakternya, bentuknya, tingginya, warnanya, macam-macam. Masya Allah. Tak eta ge tiasa orang bawa tafakur eta dina waktos tahajud ibu-ibunya. Banyak waktunya. Tapi lebih utama kita baca kalau urutan keistimewaan ngisinya dengan apa, yaitu dengan sholat pertama, kedua dengan baca Quran, ketiga dengan istighfar, sholawat, baca zikir-zikir gitu ya, munajat, doa. Bisa juga dengan tafakur, mungkin habis capek baca Quran dan sebagainya, tafakur boleh tafakur sa'ah khairun min ibadah sana. Dalam riwayat bahwa tafakur 1 jam aja itu lebih utama dibandingkan ibadah setahun. Setahun siangnya puasa, malamnya nggak tidur, ibadah terus. Tiasa tuh ibu-ibu non stop setahun ibadah. Boro-boro 3 jam geus horeamnya, 2 jam geus mulai gelisahnya orang mah cangkel pan ieu ge bengkak, kaki juga bengkak ya, bisa-bisa ya. Begitu. Nah ini Masya Allah, Allah kasih rahmat buat umat Nabi Muhammad SAW. Uninga Allah tuh tahu kita tuh lemah ya, lemah, dikasih sejam 2 jam, aduh kayak kemarin kelupaan anaknya apa ya Rabbana apa jadi disindir tuh, buru-buru berhenti maksudnya ya, capek. Allah tahu bahwa kita itu lemah, makanya Allah berikan banyak sekali ibadah-ibadah yang sedikit ibadahnya tapi pahalanya berlimpah. Ini keistimewaan buat umat baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, Masya Allah ibu. Kebayang ibu, mun kudu ibunya, sadayana kudu gitu. Wah, eta mah jantan sanesnya ti Gusti Allahnya. Tapi Allah jadikan umat Nabi Muhammad memang badannya lemah, tapi banyak Di balik itu Allah kasih banyak anugerah. Di antaranya Allah kasih di antaranya ibadah tafakur tadi, khairun min ibadah sana. Begitu juga ibadah-ibadah di waktu malam itu berlipat ganda pahalanya. Nah, termasuk juga kita ntar bakal masuk ke bulan suci Ramadan, pahalanya berlimpah. Nyaah kacida hijalmi nu sumping bulan suci Ramadan tapi teu diisian ku mangrupikeun warna-warni ibadah. Aduh sayang banget kesempatannya istimewa malah disia-siakan. Seperti kita lagi masuk ke kebun yang semuanya sudah panen, apelnya banyak, jeruknya banyak, wah berbagai macam buah banyak, tapi tiis we lewat we langkung. Dikasih waktu sama pemilik kebun itu untuk ngambil buah semau-maunya, misalkan selama 2 jam. Kira-kira ibu-ibu gimana? Buru-burunya. Nah begitu juga kita ketika di Ramadan manfaatkan waktu kita di bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya.
tinggalkan ngalamun wae. Ngalamun keur naon ngalamunnya, nonton telenovela aduh geus pareuman wae TV mah nya nanaonan baca Quran sing seueur-seueur baca zikir sing seueur-seueur, salat mun aya kodoan salat dikodo salatna sedekah macam-macam isi dengan waktu sebaik-baiknya seperti tadi seorang masuk kebunnya berbagai macam buah ada, nikmat-nikmat, enak-enak, dikasih bebas sama pemilik kebun, mangga dicandakan sapuas-puasna dia jalan aja TSW saya nggak butuh ambil satu aja dimakan udah cukup gitu kan konyol. Ini lebih lagi itu satu gambaran walillahil masalul a'la, bagi Allah punya perumpamaan yang jauh lebih istimewa lebih tinggi. Nah itu kita masuk bulan suci Ramadan, manfaatkan waktu kita. Semoga kita panjang umur semua bisa merasakan lagi kemuliaan bulan suci Ramadan. Nah tadi tentang itu, tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala turun pada sepertiga malam terakhir. Jadi kira-kira waktu jam 2-an sampai subuhan lah kira-kira itu Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Maksudnya Allah mengijabah, mendengar, menghadap dengan khusus. Artinya itu bukan maksudnya Allah turun itu Allah bertempat, karena Allah itu mukhalafatuhu lil hawadis. Itu kata kiasan, makna sesungguhnya Allah hanya Allah yang tahu. Sebagian ulama mengartikan, menafsirkan maksudnya Allah Subhanahu wa taala mendengar secara khusus. Allah menghadap secara khusus bagi hamba-hambanya yang mau ibadah di sepertiga malam terakhir. Dikupingkeun, benar-benar dikupingkeun. Dihadapkan dipayunan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala sanya-nyana ibu nyaah pisan mun urang sia-siakeun waktos tersebut. Masya Allah sayang banget tuh ya. Nah maka jangan sia-siakan. Kata Abdul Haddad, fata'ammal, maka renungkanlah rahimakallah, semoga Allah merahmati engkau, hadzal hadis walladzi qablahu, ini hadis dan hadis-hadis yang sebelumnya, wa aksirin nadhara fihima, dan perbanyak merenungkan pada hadis-hadis tersebut yang disebutin bahwa Allah Subhanahu wa taala bakal turun ke langit dunia. Allah undang siapa yang mau doa pada aku akan beri ijabah. Allah undang. Masya Allah. Berapa ribu kali di setiap malam Allah undang kita, tapi kita masih tidur. Hayu ngadua gitu nya kumaha ya teh pan diundang ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak Allah, hal min sa'irin fa'utiyahu, siapa yang mau minta aku akan beri. Hal min mustaghfirin fa'aghfir lahu, siapa yang mau minta ampun aku akan ampunin. Gitu juga. Itu undangan Allah setiap malam. Semoga insyaallah ibu-ibu di dieu mah insyaallah ada rajinnya. Iya mah. Nu rajin mah nya. Rajin anu rajin mah nya. Insyaallah sadayana sumping bulan suci Ramadan jadi rajin sadayana insyaallah, termasuk lebat oge keluarga orang sadayananya. Orang rame-rame ulah rame-rame corona, orang rame-rame ibadahnya. Capek ngomongkeun corona wae nya. Geus cangkeul orang ikhtiar, maksudna ikhtiar oge sareng orang ngadua sing rame-rame. Diriuhkeun disiarkeun masyarakat orang sadayana wayahna di bumina masing-masing naon tahajud sing seueur beh rame. Malam tuh ramai dengan tangisan, dengan istighfar, dengan minta ampun, dengan baca Quran, dengan berbagai macam ibadah. Wah, itu kampung luar biasa dipandang sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Jadi banyak-banyak kata Abdul Haddad merenungkan hadis tersebut, itu diundang sama Allah. La'allahu yansyarihu sadraka. Semoga saja dengan kita merenungkan hadis-hadis tersebut tentang jadi lapang dada kita liqiyamul lail, tertarik hati kita untuk bangun malam mengisinya dengan ibadah. Wa yakmulu nasyatoka, dan jadi sempurna semangatmu kata Haddad.
wa tasaddaq raghbatuka fi, dan menjadi jujur, menjadi benar, menjadi sungguh-sungguh keinginanmu di dalam bangun malam. Wa yantafi ankal kasalu wal ghaflah, dan menjadi hilang dari kamu sifat malas dan sifat ghaflah, suka lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jantan kedah harus kita renungkan hadis-hadis tadi, bahwa di setiap malam itu ada waktu ijabah tiap malam, bukan hanya Lailatul Qadar. Kalau Lailatul Qadar lebih istimewa lagi. Tapi di setiap malam ada waktu-waktu yang Allah sembunyikan, entah di mana itu. Kalau kita papasan sama waktu tersebut, kita akan mendapatkan doa-doa kita, permintaan kita akan diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Jantan kedah orang kalau kita renungin tadi tentang hadis tadi, tentang Allah juga turun di sepertiga malam terakhir, bakal kita timbul beberapa hal tadi. Hati kita jadi tertarik ya, jadi semangat, jadi sempurna semangat orang di malam bangun malam juga kita jadi jujur untuk punya keinginan bangun malam, dan hilang juga rasa malas dan rasa ghaflah tadi untuk bangun malam. Insya Allah. Wal iksar minan naum alladzi fihi zahabun barakatil umuri wa diyaul waqti, dan akan hilang semoga dengan kita renungin nafakuran hilang apa? Hilang sifat suka banyak tidur. Kalau ada dulu lagu ibu-ibu mungkin apa ya, bangun tidur lagi, bangun tidur lagi, bangun lagi, terus gitunya. Kata Haddad, kalau kita banyak renungkan hadis tersebut, insya Allah kita akan hilang sikap malas-malasan, sikap lupa sama Allah, dan sikap suka banyak tidur, di mana banyak tidur itu bisa menghilangkan, melenyapkan keberkahan umur. Aduh, umur kita udah pendeknya geus mah yuswa teh ukur 60 70 galibna umurna kanjeng umurna umat kanjeng Nabi Muhammad SAW, umat Islam dipakai tidur lagi ya. Jadi banyak tidur itu bisa menghilangkan keberkahan umur. Jangan tanya kalau maksiat mah lebih parah lagi ya. Ini tidur aja bisa menghilangkan keberkahan umur, wadiyaul waktu, dan bisa menyia-nyiakan waktu. Emang menyia-nyiakan waktu, bukan hanya menyia-nyiakan waktu, tapi bisa menghilangkan keberkahan umur. Sementara hidup kita memang cari berkah, Ibu ya. Kalau ngukur tanpa berkah, aduh, udah habis kita, Ibu ya. Tidurnya mandinya, tidurnya berapa? Kalau tidur dulu masa kecilnya berapa, 10 tahun berapa tahun tuh ya, habis waktu itu. Yang kita harapin yang pendek usia ini, yang dipakai ibadah cuman dikit, sing we diberkahan ku Gusti Allah Subhanahu, mun hoyong berkah ulah seueur-seueur bobo. Kata Allah, jangan banyak tidur. Jangan tanya, ini mah enggak ngomong masalah maksiat, kalau maksiat mah lebih lagi. Tidur aja kurang baik, banyakan tidur. Maksudnya tidur ya butuh. Siapa sih yang enggak butuh tidur? Namanya juga kita manusia ya. Tapi kalau kebanyakan tidur itu enggak baik. Pan sok jadi dalil ibunya. Pan tidurnya orang puasa itu ibadah. Oh, tidur we ya. Karena naumus shaim ibadah. Padahal itu maksudnya ada syarahnya, ada penjelasannya. Maksudnya ketika seorang puasa lapar, haus dibanding batal dia tidur atau capek-capeknya dia habis ibadah dia tidur, itu tidurnya jadi ibadah ya. Ada penjelasan ulama seperti itu. Mentang-mentang tidurnya orang puasa itu ibadah, ya udah habis subuh tidur sampai zuhur. Zuhur azan, Allahu Akbar, salat, habis salat tidur lagi. Allahu Akbar asar, bangun salat tidur lagi. Sampai maghrib, subhanallah, Allahu Akbar, buka puasa, baru online, baru bangun lagi. Nah, ini sayang, ya Allah sayang banget Kalau kita pakai baca Quran berlimpah pahalanya. Kalau kita baca zikir berlimpah pahalanya. Kalau kita pakai, kalau misalkan anak-anak muda pakai bantu orang tua berlimpah pahalanya.
niatin ibadah sadaya lagi ya. Ibu-ibu bantos urusan rumah tangga, jantan ibadah, tapi niatnya niat patuh sama Allah Subhanahu, jangan adat, mun adat mah ulah di niatan adatnya, mun lain adat eta mah niat patuh ka Gusti Allah Subhanahu, ngalayanan suami, ngalayanan anak-anak, apa ngurusin rumah, itu kan masya Allah pahalanya besar kalau diniatin karena Allah Subhanahu wa taala. Nah gitu ya. Juga termasuk ntar ibu-ibu masya Allah, ibu-ibu tuh termasuk pemborong pahala di bulan puasa mah ibunya. Gimana enggak, orang siapin sahur siapa? Ibu-ibu. Siapin buka siapa? Ibu, masya Allah ya. Pakaian kotor buat taraweh dibersihin sama siapa? Ibu-ibu. Pemborong, ini pemborongnya ibu-ibu, masya Allah. Mun diniatan patuh ka Gusti Allah Subhanahu wa taala, masya Allah. Nah gitu. Wa qad warada fi ba'dil asar. Telah datang riwayat di sebagian asar, sebagian hadis atau perkataan tabi'in atau sahabat Nabi. Anna man yaksurun nauma bil laili ya'ti faqiran yaumal qiyamah. Bahwa sesungguhnya orang yang banyak tidur di malam hari, bukan tidur siang, tidur malam. Orang yang banyak tidur malam bakal datang pada hari kiamat dalam keadaan fakir, ya, dalam keadaan kismin. Ya. Kismin naon? Kismin tina pahala. Ya. Kenapa? Saking banyaknya pahala yang Allah gebiar limpahkan pada orang yang mau ibadah di malam hari. Ibadah siang itu punya pahala, tapi ibadah di malam hari gebiar pahalanya. Nah, mata disebutkan tadi di riwayat makanya disebut ini riwayat tadi, orang yang tidur malam, banyak tidur malam di hari kiamat bakal datang dalam keadaan fakir dari pahala. Artinya miskin pahala. Nauzubillahi gitu, nauzubillahi. Mafhumnya apa? Difahaminnya apa? Difahaminnya berarti kalau kita mau kaya di akhirat harus biasain ibadah malam, ya. Wayah nawe mun urang hoyong kaya di kiamat, di hari akhir ntar ya, di surga ntar ya, di hari kiamat ya, harus biasain banyak bangun malam. Nah gitu. Wa warada, dan datang riwayat anna raqataini fi jawfil laili kanzun min kunuzil birri. Datang riwayat bahwa 2 rakaat yang dilakukan di tengah malam itu merupakan gudang daripada gudang-gudang harta kebaikan. Jadi seueur pisan, nggak disebutin jumlahnya, yang jelas banyak. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunu rabbu min abdihi fi jawfil lail. Keadaan terdekat antara Tuhan dengan hambanya adalah di tengah malam. Mun urang hoyong caket di Gusti Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau dekat dengan Allah, makanya biasain bangun malam. Hanya disebutin tempat terdekat antara seorang hamba dengan Tuhannya, yaitu ketika di tengah malam. Fa ini stata'ta an takuna musalliyan fi dzalikal waqti fakun. Kalau kamu bisa jadikan dirimu sholat di waktu tersebut, itu di waktu malam, maka jadilah kamu seorang seperti itu. Artinya usahakan sholat di setiap malam. Wa qala alaihi salatu wasalam yuhsyarun nas fi sa'idin wahidin fayunadi munadin aina alladzi kanat tatajafa junubuhum anil madaji fayakumuna wa hum qalilun fayadkhuluna al-jannata bighairi hisabin. Al hadis, masyaallah. Ini hadis yang jadi harapan banyak orang-orang soleh. Apa disebutin? Kelak di hari kiamat, di mahsyar, di padang mahsyar, disuruhin sama malaikat, diumumin. Kalau di pengumuman di terminal atau di pesawat, pengumuman, nah gitu ya, kayak gitu. Entar di hari mahsyar ada pengumuman dari malaikat. Pengumumannya kayak gimana? Ainal ladzi kanat tatajafa junubuhum anil madaji. Siapa yang dulu di dunia rusuknya kering dari tempat tidurnya, artinya nggak tidur malam, artinya suka bangun malam. Saha jalmi anu nuju di dunia sok gugah ibadah dina waktos wengi, fayakumun wa hum qalil. Maka bangunlah ada beberapa kelompok
Tapi mereka ternyata sedikit jumlahnya yang bangun malam. Ari bangun nonton film mah seueur ya. Ari bangun meureun naon nya naon macam-macam ya nu nongkrong seueur meureunnya. Tapi yang bangun malam sedikit. Maka mereka masuk surga tanpa hisab. Kak pakai dihitung-hitung langsung aja ya. Kalau yang lain ngantri satu-satu ya. Bukan satu-satu, ini ada triliunan orang. Ibu-ibu zaman dulu bayar listrik ngantri ibu-ibu, ayeuna pan teu aya deui nya. Teu aya ngantri-ngantri aya namanya ya. Kesel teh ibu-ibu. Ieu mun bayar listrikna nuju seueur pisan, antrina 100 orang. Kesel teh. Masya Allah. Irah beres lah sih. Nitip dah. Ya, ijit langsung ya. Kumaha tah. Nah, ini antrinya bukan 100-200 orang. Ya Allah. Kebayang we ibunya ya. Sakumaha seueurna eta. Itu jumlah manusia dari awal sampai akhir semuanya. Di mana satunya aja bukan sebentar ya. Kalau bayar listrik zaman dulu PLN mah ya masih ngantri paling juga berapa 15 menit ya. Nunggu di print, nunggu ngobrol-ngobrol enggak tahu 10 menit lah, 5 menit kalau enggak ya. Ini satu orangnya bisa berpuluh-puluh tahun, bisa ratusan tahun dihisabna. Mangga we eta ngantrina. Luar biasa, lama banget berarti ya. Makanya sampai keringat itu bercucuran membanjiri tubuhnya. Sampai tubuhnya ada yang keringatnya sampai sepinggang. Ada yang keringatnya sampai seleher, ada keringatnya sampai menenggelamkan dirinya. Dari dahsyatnya padang mahsyar. Nunggu hisab ibu-ibu. Ya Allah ya. Tapi ini orang yang suka bangun malam masuk surga terpakai hisab-hisaban, mangga langsung ya. Kayak anak pejabat ibu-ibu ya. Enggak pakai antri-antri gitu ya. Ini pejabat akhirat nih ya. Seperti pejabat akhirat, dia masuk surga tanpa hisab. Hoyong teu. Wayahna urang gugah malam ibadah malam wayahna. Kedah ya. Dibiasakeun. Kalau dulu orang-orang soleh dulu tuh kalau punya bayinya kalau nggak bangun, biasanya kan bayi itu tiap malam nangis ya. Tapi kalau kira-kira bayinya nggak nangis malam, dibangunin biar nangis malam. Kenapa? Biar biasa bangun malam. Nah, lu digugahkeun beh ceurik ibu. Ngahaja beh ceurik malam. Memang katanya kata ulama bayi itu nangis malam sebenarnya ngasih kode sama orang tuanya biar bangun malam. Beh gugah beh qiyamul lail. Nah begitu. Kalau sampai udah usia 5 tahun, 4-5 tahun gitu ya. Dibeliin mainan, malam-malam disuruh main-main aja ibu. Boneka, naonnya munain namanya, mobil-mobilan gitu nya. Dikasih mainan biar malam-malam main-mainan ya, main-main aja. Maksudnya apa? Biar biasa bangun malam dulu. Ntar kalau udah usia berapa? Usia tamyiz, usia 7-8 tahun udah mulai sholat sama orang tuanya. Masya Allah. Kalau kita gimana kira-kira? Bayi aja tidur repeheun ya, beh tidur terus ya. Jadi nggak biasa ya. Nah, kenapa kita nggak ngebiasain anak-anak kita bangun malam? Ya kitanya juga kadang memang masih malasan bukan malamnya ya. Wayahna ayeuna mah waktos ya. Orang biasakeun biar kita semoga kita karena Allah ya. Dan kita pengen masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, langsung aja. Di antara cirinya orang yang masuk surga tanpa hisab, dia bangun malam, rajin istiqomah bangun malam. Eta nu disebatin dina Maulid Ibu, sulusu yadkhulunal jannata bighairi hisab. Sepertiganya masuk surga tanpa hisab, sepertiga umat Rasulullah. Sepertiga ada yang masuk surga tapi dihitung-hitung dulu, dihisab-hisab dulu, repot ibu ya. Walaupun misalkan nggak masuk neraka, dihisapnya aja udah capek, ampun nih. Ratusan juta tahun bisa, ya. Masya Allah. Jadi nunggunya itu seperti siksa juga, ya, siksa juga. Nauzubillah. Nah, biasain, ya. Mumpung waktu masih ada, kita persiapin diri kita, menyongsong masa depan ukhrawi kita. Bangun malam diistiqomahin. Wayahna kumaha carana dipaksakeun, Allahumma maksakeun. Nah, Allahumma maksakeun. Sapak-sapak sana dibiasain lah ya. Nah gitu. Terus wa'lam anna qiyamal lail. Ketahuilah bahwa bangun malam itu min asqali syai'in ala nafsi. Di antara paling beratnya sesuatu
pada hawa nafsu. Hawa nafsu memang paling berat diajak bangun malam ya. Emang ibu ya, apalagi musim dingin, hujan, eta masya Allah nikmatna tidurnya ibunya. Makanya pantas kalau disebutin bahwa bangun malam itu diantara perkara yang paling berat, wala siyama ba'da naum, apalagi kalau udah tidur lagi nyenyak-nyenyaknya bangun malam, memang berat. Wa inna ma yasiru khafifan bil i'tiyadi wal mudawamah, tapi bisa jadi mudah, menjadi ringan kalau kita ngebiasain dan sudah mendawamkannya. Insyaallah jadi mudah. Wasabru alal masyaqqah, dan kita juga harus sabar atas kesulitan, wal mujahadah fi awalil amri, dan bersungguh-sungguh berusaha di awal perkaranya kita, dari awal udah biasain, dipaksain ya. Summa ba'da zalika yanfatihu babal unsi billahi ta'ala wa halawatal munajah lah. Kemudian setelah itu, setelah kita ngebiasain, mendawamkan, sabar atas kesulitan-kesulitan, walaupun capek, walaupun letih, walaupun mungkin encok segala macam, bangun bodoh teuing, pokoknya mah kudu gugah malam hari, kudu ibadah. Setelah kita bersungguh-sungguh dari awal, insyaallah setelah itu kata Habib Haddad akan terbuka pintu keintiman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intim ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi senang, bunga, resep, genah gitu ibunya. Wahala watul munajah lah. Dan manisnya bermunajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang udah dapetin manisnya munajat sama Allah, udah enggak peduli lagi sama yang lain-lainnya. Waladzatal khalwah bihi azza wajalla, dan lezatnya berduaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Layaknya orang mungkin kalau di dunia pacaran ibu ya. Pacaran pakai waktu 5 menit aja ya, orang sama kekasihnya misalkan ya. Ya ini contoh aja biar menggambarkan bagaimana orang tuh bisa merasa senang berlama-lamaan berdua-duaan. Ini berduaan sama Allah kita enggak dapetin apa sih rasanya? Kenapa kita enggak mujahadah dulu? Enggak sabar dulu untuk mengenal. Kalau sudah dapatin munajah, dapatin lezatnya munajah, nikmatnya berdua sama Allah, udah. Makanya entar disebutin ya. Waladatul khalwa bihi wa inda dzalika la yashba'ul insan minal qiyam. Kalau sudah sampai gitu kata Habib Haddad, seorang manusia enggak bakal ngerasa kenyang dari bangun malam, ngerasa kurang terus. Geningan geus siang deui, geningan geus subuh deui, geningan geus subuh deui. Jadi enggak ngerasa enggak pernah kenyang, enggak merasa puas dengan bangun malam. Ngerasa kurang terus ya. Fadlan an yastaskilahu au yaksul anhu, apalagi kalau dia merasa berat atau malas sama ibadah malam ngerasa kurang boro-boro ngomong masa berat nggak berat, justru merasa tertarik termotivasi, semangat luar biasa, merasa kenikmatan jauh daripada ngerasa berat untuk bangun malam, jauh daripada ngerasa malas-malasan bangun malam. Kama wa kadzalika lis-sholihin min ibadillah, sebagaimana itu terjadi sama hamba-hamba Allah yang soleh. Hatta qala qailuhum, sampai seorang dari seorang soleh bilang, in kana ahlul jannah fi misli ma nahnu fihi billail innahum la fi aisyin thayyibin. Kalau di surga itu mereka merasakan seperti yang kami rasakan di dunia ketika bangun malam bermunajat sama Allah, maka sungguh surga itu nikmat banget berarti. Paham tak ibu? Mun di surga teh sepertos bangun malam nikmatna. Berarti di surga teh nikmat pisan. Kita pernah nggak ngerasain begitu? Ketika ibadah ngerasain nikmat yang luar biasa. Bilang katanya ini surga ini mah. Kalau di surga kayak gini berarti surga itu nikmat. Ya surga lebih dari itu. Maksudnya mereka sudah merasakan kenikmatan yang luar biasa. Sampai dulu guru ana Habib Munzir bin Fuad Musa nyebutin seorang soleh yang mendapatkan kenikmatan ibadah di saat datang kenikmatan ibadah sama mereka, satu bulu yang ada di tubuh mereka itu lebih nikmat dari dunia dan seisinya ibu. Masya Allah, kumaha setubuhnya itu nikmat. Satu bulunya aja kalau mau dibandingkan nikmat dunia yang macam-macam itu, maka nikmat makan, nikmat minum, nikmat macam-macam dah. Nggak ada bandingannya dibandingkan satu bulu yang mereka dapatin ketika nikmat beribadah, nikmat bermunajat
berduaan bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, semoga kita dapetin itu semua. Wa qala ahar, sedikit lagi. Ulama lain bilang apa? Munzu arba'ina sanatan ma ghammani syai'un illa tulu al-fajri. Selama 40 tahun aku ini enggak merasa sumpek kecuali ketika terbit fajar. Ketika terbit fajar maksudnya waktu subuh. Berarti waktu qiyamul lail sudah habis tuh. Jadi kalau orang soleh ngerasa malam tuh nikmat luar biasa. Indah banget. Sedap banget bagi mereka, manis banget ya. Sehingga kalau datang fajar, wah, waktu berduaan sama Allah sudah habis nih. Layaknya orang lagi pacaran, waktu pacarannya sudah beres. Orang berduaan sama pacarnya, ya jelek itu gambaran aja cuman biar paham ya. Gitu ya. Wa qala ahlul lail fi lailihim al-aladzu min ahlil lahwi fi lahwihim. Ulama lain bilang, orang yang bangun malam itu di malamnya itu lebih lezat dibandingkan orang yang hura-hura, yang maksiat bermacam-macam tuh melakukan maksiat di malam hari dalam lahwihim, hura-huranya mereka, mungkin mabuknya, mungkin zinahnya, mungkin segala macamnya tuh ya. Mereka bilang itu senang, happy katanya. Tapi orang yang bangun malam itu jauh lebih nikmat dibandingkan orang yang hura-hura itu. Cuman orang nggak tahu. Makanya kenapa orang soleh kok nikmat banget bangun malam ngerasa nyaman. Kenapa? Sudah bermujahadah, berusaha dulu. Layaknya orang mau buka duren. Kalau duren itu mungkin ketika buka duren bisa aja darah-darahan nih ibu ya. Ketika kebuka makan, waduh. Kalau yang suka mah ya suka gitu ya, senang. Artinya ada usaha dulu. Untuk dapatin kenikmatan itu harus ada usaha. Capek dulu, letih dulu. Mungkin sumpek dulu segala macam, paksa terus sampai ngerasain nikmat ibadah malam. Wa qala ahar, ulama lain bilang laula qiyamul lail wa mulaqatul ihwan fillahi ma ahbabtul baqa'a fid dunya. Kalau bukan karena bangun malam, satu, dan wa mulaqatul ihwan, dan kalau bukan karena berjumpa dengan saudara-saudara fillah di jalan Allah, maksudnya saudara jalan Allah, orang-orang yang saling dukung-mendukung dalam ibadah dan ketaatan. Memang saudara dia yang saling bisa buat dia semangat untuk ibadah dan ketaatan, untuk iman dan takwa. Nah, kata Abdul Haddad, ada ulama bilang gini, kalau bukan karena dua hal, karena bangun malam, ibadah malam, karena bisa berjumpa dengan saudara-saudara filah. Kayak ibu nih duduk nih, ini semua disebut saudara filah, ikhwan filah, ikhwat filah, saudari di jalan Allah Subhanahu kuna kusabab ibu-ibu kempelna dina kataatan Gusti Allah Subhanahu, ngajinya zikir, eta berarti ikhwah fillah yang duduknya untuk ibadah, untuk mendekatkan diri sama Allah. Apapun ke ibadah jadi duduk bareng, nyaman, akrab, saling mendoakan, saling mendukung, saling mendorong kebaikan. Itu berarti ikhwan fillah. Kata Haddad, kalau bukan karena bangun malam dan bukan berjumpa dengan ikhwan fillah, ma'ahbabtul baqa'a dunia, aku enggak resep, enggak suka, enggak senang hidup di dunia. Artinya bagi orang soleh mah hidup di dunia itu yang nikmat cuma dua. Pertama bangun malam, kedua berjumpa dengan kawan-kawan saudara-saudara fillah. Dua yang menyebabkan mereka betah di dunia, cuma dua aja. Yang lain enggak ada yang buat mereka betah. Yang buat mereka betah di dunia cuma dua. Pertama, bangun ibadah malam. Kedua, berkumpul dengan saudara fillah. Wa habaruhum bidzalika katsiratun masyhurah. Dan habar-habar tentang orang soleh, tentang cerita mereka bangun malam itu banyak banget. Wa qad shalla ikun minhumul fajra bi wudul isya. Bahkan sebagian dari orang soleh itu ada yang sholat isyanya, sholat subuhnya pakai wudu isya. Sholat subuhnya pakai wudu isya, artinya nggak tidur ibu dan nggak batal. Ti isya ibu, ti mulai isya jam berapa? Kuat amat ya itu, masya Allah ya. Masya Allah ya. Itu orang dunia bisa aja kuat-kuat sama dunianya. Orang akhirat juga dikira nggak kuat sama akhiratnya, masya Allah ya. Ada sebagian aulia solihin
yang sholat subuhnya dengan wudu isya. Masya Allah. Artinya makannya dikit ya ibu ya. Kalau makannya banyak pasti buang air mulu ya. Ya makannya banyak ya. Pastilah buang air bolak-balik. Nah ini ya. Tuh Masya Allah. Radhiyallahu anhum ulaikal ladzina hadallah fabihudahum muqtadi. Mereka adalah orang-orang kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 90 adalah orang-orang yang Allah kasih hidayah. Ya. Kalau orang sudah dikasih hidayah sama Allah ya jadi mudah. May yahdillah fala mudhillalah. Siapa yang Allah kasih hidayah, kasih petunjuk, enggak ada yang bisa nyasarin. Udah dikasih petunjuk, enggak bakal nyasar. Siapa yang kasih petunjuk? Allah. Enggak peduli godaan, enggak peduli setan, enggak peduli dunia, enggak peduli apapun. Istiqomah dia karena sudah dapat petunjuk dari Allah Subhanahu yang enggak mungkin sama kita, bagi mereka mungkin. Kenapa? Sudah dibantu hidayah sama Allah Subhanahu wa taala. Fa bihudahu muqtadi. Maka dengan hidayahnya mereka iktadi, ikutilah mereka para orang-orang soleh tadi. Nah, gitu. Insyaallah kita lanjutin mungkin di waktu yang ini dikit lagi. Fa alaika rahimakallah bi qiyamil lail wal bil muhafazati alaiha. Maka hendaknya engkau wahai saudara-saudaraku semua, semoga Allah rahmati kalian agar bangun malam dengan ibadah wabil muhafadzati alaihi wabil istighsari minhu, dan jaga bangun malam banyak-banyak waktu untuk ibadah malam. Wa kun min ibadir rahman, jadikanlah diri kita salah satu daripada hamba-hamba ar-Rahman. Alladzina yamshuna ala ardi haunan. Siapa sih hamba Allah ini yang Allah sebutin? Ibadur Rahman alladzina yamshuna alal ardi hauna. Itu orang yang ketika jalan di permukaan bumi ini dengan haunan, dengan tenang, dengan sakinah, dengan wibawa, enggak gemuruh. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau mereka diajak ngobrol sama orang-orang jahil, orang-orang yang bodoh, qalu salama. Mereka enggak menjawabnya, mereka mengucapkan salam saja. Nah, ini ciri-ciri orang hamba Allah. Walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Dan mereka adalah orang-orang yang ketika malam hari mereka luangkan waktu bersama Tuhan mereka dalam keadaan sujud dan berdiri beribadah sama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Allah puji daripada hamba-hamba Allah. Ciri-ciri hamba Allah adalah suka bangun malam. Jadi kalau bilang hamba Allah, semua orang hamba Allah. Bahkan orang kafir juga hamba Allah. Sasatuan hamba Allah sanes. Hamba Allah, langit hamba Allah, bumi hamba Allah, semuanya hamba Allah, malaikat hamba Allah. Tapi dari semua hamba Allah ada yang ngakuin sebagai hamba, ada yang tidak ngakuin sebagai hamba. Ketika kita diakui sebagai hamba Allah, kalau ketika kita mengakui diri kita adalah hamba Allah, itu udah disebut muslim. Berarti kita sudah mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang lebih hebat dari itu Ibu ya. Mengakui Allah sebagai Tuhannya. Yang lebih hebat lagi, diakui sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala oleh Allah. Makanya Rasulullah SAW begitu bangga, begitu senang ketika turun apa? Surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi abdihi. Garis bawah bi abdi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan akan hambanya. Itu Rasulullah bunga ibu. Kenapa? Sudah diakui sama Allah sebagai hambanya Allah Subhanahu. Semua kebahagiaan, semua kesenangan, semua kebaikan dunia atau akhirat ketika kita sudah bisa dekat sama Allah Subhanahu wa taala, sudah bisa menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Habib Abdul Haddad dalam qasidahnya menyebutkan ana abdun sara fahri. Aku ini adalah hamba Allah. Karena aku hamba Allah, aku bangga. Orang agul, kusabab orang teh hamba Allah Subhanahu. Kajeun jalmi aya nu agul ku hartana, aya agul nu ku segala macamnya. Tapi kita bangga karena kita jadi hamba Allah Subhanahu. Bukan kehinaan. Ketika kita jadi hamba Allah benar, jadi hamba Allah, mengakui hamba Allah dan diakui sebagai hamba Allah, maka itu adalah kemuliaan dunia dan akhirat ada pada dirinya. Makanya orang soleh diangkat setinggi-tingginya. Kenapa? Sudah jadi hamba Allah yang benar. Berarti bagaimana caranya kita menghambakan diri kita sama Allah dengan baik-baik?
Datang bulan Ramadan, ayo perbaikilah bagaimana ibadah kita, penghambaan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Semoga pengakuan kita diterima sama Allah dan Allah mau mengakui kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Sakitu nu bikatur kirang langkungna minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Insyaallah malam-malam ini hatam majelis yang laki-laki, mungkin ibu-ibu atau bapaknya, istri, suaminya atau anaknya mau hadir mangga ya. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.